Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTube, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia, di Jagakarsa, Jakarta Selatan, serta di seluruh entero Indonesia, termasuk tidak pernah lupa untuk seluruh sahabat-sahabat kita yang ada di luar negeri sana. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pribadi yang memiliki channel Ayah Sadam mengudara kembali untuk Anda dalam acara religi. Kebetulan di sini ada yang sudah masuk, yang bertanya Saudara Muhyiddin dari Jakarta, yang kedua Saudara Rohim yang ada di Bekasi. Beliau yang pertama, Saudara Rohim, minta dijelaskan surat Al-Hijr ayat 99, dan yang kedua yaitu Saudara Rohim minta dijelaskan surat Al-Qalam ayat 4. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang terkait, yang bertanya, dapat bisa menyimak ya video ini. Dan untuk seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia maupun di luar negeri sana, mudah-mudahan bermanfaat, menambah ilmu. Tidak ada ruginya kalau kita banyak mendengarkan kajian-kajian yang ada. Insya Allah pahala mengalir. Ya, mari kita sama-sama mengkaji. Yang pertama pertanyaan Saudara Rohim, yaitu tentang surat Al-Hijr ayat 99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta yati yakal bakin. Saya ulang kembali. Wa'bud rabbaka hatta yati yakal yakin. Dan sembelilah Tuhanmu, ya. Dan sembahlah Tuhanmu hingga keyakinan mendatangimu. Jadi menurut para ulama di saat itu, keyakinan dalam ayat tersebut adalah kematian. Ini disepakati oleh ahli tafsir ya. Orang yang melepaskan hatinya dari ketergantungan kepada makhluk, maka ia tidak lagi diperbudak oleh dunia. Untuk selanjutnya yaitu perhatiannya berpaling kepada akhirat dan kepada Tuhannya. Dul Asi Shibli ditanya, tidakkah engkau tahu bahwa dia zat yang maha pengasih? Lalu dijawab, benar, semenjak aku mengetahui sifat kasih sayangnya, maka aku tidak lagi memintanya agar mengasihiku. Inilah makom kebebasan hati yang tidak tergantung kepada siapapun kecuali kepadanya. Menurut pendapat Abu Abbas Asy'ari berkata, sesungguhnya sholat tanpa baca Al-Quran sah, maka sah juga gubahan syairku ini yang berbunyi, aku bermimpi tentang suatu keadaan berada dalam suatu zaman yang engkau melihat, dan biji mataku adalah kemerdekaan yang terbit. Ini pendapat-pendapat banyak ya, termasuk Husain Mansur, termasuk Al-Junaid ya. Untuk Saudara Rohim, karena kita membagi waktu ya, nanti Anda bisa melihat video sebelumnya yang berjudul tidak tergantung kepada makhluk ya. Di situ paling lengkap. Mohon maaf, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua yaitu Saudara Rohim, yaitu beliau bertanya tentang mengenai surat Al-Qalam ayat 4 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim.
Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterangkan bahwa Ibnu Umar memiliki beberapa budak. Jika ia melihat budaknya memperbaiki sholatnya, maka ia langsung memerdekakannya. Akhlaknya yang demikian itu sempat diketahui oleh budak-budaknya yang lain. Maka mereka pun sengaja menampakkan amal kebaikannya dengan cara memperbaiki sholatnya di depan Ibu Umar, dan Ibnu Umar pun memerdekakannya. Ada salah seorang penegur Ibnu Umar, sesungguhnya budakmu itu sholat dengan ria. Ia memperbaiki sholat agar engkau melihatnya dan memerdekakannya. Ibnu Umar menjawab dengan datar, aku membuatnya, aku berbuat baik di jalan kebenaran. Karena Allah, jika mereka menipuku, berarti menipu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah saudaraku yang ada di Bekasi, saudara Rohim, bahwa ini berhubungan dengan akhlak sufi ya. Nanti Anda bisa melihat video sebelumnya. Demikianlah saudara pendengar, di mana saja berada, mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kondisinya memang hujan, maka saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim.